Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ayyuhal hadirun, usikum wa nafsi wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Wa qala ta'ala ittaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jemaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah, hari Kamis yang lalu bertepatan dengan tanggal 27 Rajab 1442 Hijriah, kita memperingati, bahkan tepat pada hari itu adalah libur nasional di negeri kita yang tercinta, Republik Indonesia ini. Kalau kita baca sirah nabawiyah, bahkan tarikh tasyri', sirah nabawiyah adalah sejarah perjalanan kehidupan Rasulullah SAW. Tarikh tasyri' adalah histori atau sejarah, yaitu syariat yang diturunkan oleh Allah kepada Rasulullah untuk disampaikan kepada umat manusia, bahwa pada tanggal 27 Rajab itu adalah waktu di mana terjadi peristiwa Isra dan Mi'rajnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, dari Makkah ke Palestina, kemudian dimi'rajkan ke Sidratul Muntaha. Dan pada peristiwa itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendapatkan syariat sholat untuk disampaikan dan untuk dilakukan dan diamalkan oleh umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu perintah sholat 5 waktu. Yang akhirnya kita tahu bahwa yang namanya melaksanakan sholat 5 waktu merupakan salah satu rukun dari agama kita, yaitu agama Islam. Bahkan sesuatu hal yang fardu, yang wajib dilakukan oleh setiap umat Islam, dari dia balik khususnya sampai dia menghembuskan nafasnya, kita tetap sampai dia menghembuskan nafasnya yang terakhir. Usikum wa nafsi wa iyaya bitaqwallah. Pertanyaannya adalah, sholat seperti apakah yang diinginkan oleh Allah? Sholat seperti apakah sholat yang dicontohkan oleh Rasulullah? Sholat seperti apakah yang betul-betul sesuai dengan tuntunan syariat yang berlandaskan kepada wahyu, baik Al-Quran maupun sunnah Rasulullah SAW? Tema inilah yang dalam waktu yang sangat terbatas ini khatib akan berbagi. Semoga ibadah kita, khususnya ibadah sholat kita, bukan hanya menurut kita sholat kita sudah sesuai dengan syariat, tapi betul-betul sholat yang kita lakukan betul-betul sudah utuh sesuai dengan yang diinginkan oleh Allah, sesuai seperti yang dicontohkan oleh Rasulullah, sesuai seperti apa yang semestinya menurut tuntunan syariat. Usikum wa nafsi wa iyaya bitaqwallah. Karena sholat adalah ibadah mahdhah, ibadah yang bersifat murni ritual. Maka para ulama-ulama fikih, para mujtahidin, baik dari ulama-ulama fikih maupun ulama usul fikih, kalau ingin ibadah mahdhah kita, dalam hal ini kita fokuskan kepada sholat. Kalau ingin ibadah yang kita lakukan tersebut sesuai dengan syariat, seperti yang diinginkan oleh Allah, yang dicontohkan oleh Rasulullah secara sempurna dan secara komprehensif, maka minimal ada 2 hal yang perlu betul-betul kita perhatikan dalam ibadah kita ini. Yang pertama adalah bagaimana ibadah itu dilakukan, atau dalam istilah fikih namanya adalah kaifiyatul ibadah. Bagaimana ibadah sholat yang kita lakukan tersebut, bagaimana ibadah puasa yang kita lakukan, bagaimana ibadah haji dan umroh yang kita lakukan. Sudahkah tata cara ibadah yang kita lakukan tersebut, sudahkah tata cara sholat yang kita lakukan tersebut betul-betul sesuai yang diinginkan oleh Allah, sesuai yang dicontohkan oleh Rasulullah, yang berlandaskan kepada Al-Quran dan Sunnah. Berbicara tentang tata cara ibadah ini, alhamdulillah para ulama-ulama fikih, para mujtahid
yaitu menyimpulkan yang berlandaskan kepada Al-Quran dan hadis tentang tata cara ibadah, tak terkecuali ibadah sholat ini. Kalau sholat tersebut sudah terpenuhi syaratnya, ya, apalagi yang disebut dengan syarat sahnya, maka kemudian terpenuhi apa yang menjadi rukunnya. Kalau syarat dan rukunnya sudah terpenuhi, insya Allah sholat yang kita lakukan itu sudah sah tata caranya. Misalnya salah satu syarat sahnya sholat harus dilakukan yaitu dalam keadaan suci, baik suci dari hadas besar maupun hadas kecil, bahkan suci dari najis. Sholat yang dilakukan syarat sahnya adalah badan kita, tubuh kita, betul-betul aurat yang ada dalam badan tubuh dan dalam badan kita ini betul-betul harus tertutup dan harus ditutupi. Kalau rukun misalnya, sholat itu rukunnya adalah salah satu membaca surat Fatihah. Nah, kalau syarat dan rukun sudah terpenuhi, insya Allah tata cara sholat kita sudah sah. Dan kalau ingin sempurna tata cara ibadah kita, ingin sempurna tata cara sholat kita, maka tidak cukup hanya sekedar memenuhi syarat dan rukun, ditambahkan hal-hal yang sunat dalam ibadah tersebut. Misalnya apa yang sunat, misalnya di dalam hal yang sunat, misalnya kita membaca tasbih ketika ruku atau ketika sujud, dan ingin lebih lagi sunnahnya minimal baca tasbih tersebut minimal 3 kali. Nah, insya Allah kalau sholat kita sudah terpenuhi syarat dan rukunnya, insya Allah sah. Ditambah dengan hal-hal yang sunat dalam sholat itu kita lakukan, bukan hanya sekedar sah, tapi insya Allah sholat kita makin sempurna. Dengan catatan, apapun yang membatalkan ibadah kita, apapun yang membatalkan ibadah sholat kita, satu pun tidak ada yang kita lakukan. Nah, insya Allah kalau sholat sudah terpenuhi syaratnya, sudah terpenuhi rukunnya, dan apa yang sunnah-sunnah dilakukan, insya Allah ibadah kita sudah sah dan sempurna. Dengan apapun yang membatalkan, satu pun tidak ada yang kita lakukan dalam ibadah kita. Nah, kalau ini sudah beres, sebetulnya yang benar, yang sesuai dengan syariat tentang ibadah kita baru satu aspek, yaitu aspek kaifiatul ibadah, the way of sholat kita, tata cara sholat kita. Ada aspek lain yang tidak kalah pentingnya yang juga harus terpenuhi sesuai dengan yang diinginkan oleh Allah dalam segala ibadah yang kita lakukan. Aspek ini ulama mengatakan adalah aspek maqasidus syariah dari ibadah yang kita lakukan. Apa artinya maqasidus syariah? Hasil akhir, the goal of sholat kita, tujuan yang diinginkan oleh Allah dari ibadah kita, tujuan yang diinginkan dari syariat, dari ibadah yang kita lakukan pun harus menghasilkan sesuatu yang Allah inginkan. Tidak cukup hanya sekedar bagaimana tata caranya sah dan sempurna yang tidak ada apa yang membatalkannya, tapi juga apa yang dimaksud dengan maqasidus syariah, tujuan akhir dari semua ibadah yang kita lakukan pun harus menghasilkan sesuatu yang Allah inginkan. Pertanyaannya, apakah tujuan dari segala hukum syar'i tak terkecuali kenapa ibadah sholat diwajibkan oleh Allah kepada kita? Secara umum, tujuan dan maqasidus syariah dari segala hukum syar'i dan ibadah-ibadah yang kita lakukan secara umum ada 3. Satu, yang dikenal dengan istilah tazkiyatun nafsi. Yang kedua, yang dikenal dengan istilah iqamatul adli. Yang ketiga, yang dikenal dengan istilah al-maslahah. Artinya apa? Bagaimana sholat yang kita lakukan, misalnya puasa Ramadan yang insya Allah tinggal beberapa hari lagi, 25 hari lagi yang kita lakukan, ibadah haji dan umroh yang sudah kita lakukan, bagaimana ibadah-ibadah yang kita lakukan tersebut menghasilkan tazkiyatun nafsi. Apa itu tazkiyatun nafsi? Ibadah yang kita lakukan mampu membuat kita menjadi manusia-manusia yang hati kita, jiwa kita betul-betul bersih dari penyakit-penyakit jiwa, dari penyakit kejiwaan, dan dari penyakit hati. Misalnya apa?
Misalnya sholat bagaimana menghilangkan kita dari apa yang disebut dengan sifat sombong. Bagaimana ibadah sholat kita bisa menghilangkan kita dari sifat suka berdusta, suka berbohong. Bagaimana sholat yang kita lakukan bisa menghindarkan kita dari apa yang disebut dengan sifat tidak jujur dan sebagainya dari hal-hal yang membuat hati dan jiwa kita ini kotor. Yang saya kasih contoh yang paling mudah. Kita mungkin setiap kita pernah sholat zuhur yang tata caranya 4 rakaat. Kita sholat zuhur sendirian di kamar. Kebetulan ketika itu tidak ada orang siapapun. Istri kita sedang keluar rumah, anak kita sedang tidak ada di rumah. Waktu zuhur masuk, kita tidak sempat sholat di masjid, di musola untuk berjamaah. Kita sholat sendirian. Tapi apa yang terjadi, walaupun kita sholat sendirian tidak ada yang melihat, tata cara sholat zuhur yang 4 rakaat tersebut, kita tidak berani korting menjadi 3 rakaat, apalagi 2 rakaat, walaupun 1 orang pun tidak melihat ketika kita sholat. Artinya apa? Walaupun tidak ada yang melihat, walaupun tidak ada yang tahu, kita yakin Allah Maha tahu, kita yakin Allah Maha mendengar, kita yakin bahwa apapun yang dilakukan oleh hambanya kita tahu. Makanya itu walaupun kita sholat di kamar sendirian, kita tidak berani mengurangi rakaat sholat menjadi 3, apalagi 2 rakaat. Kejujuran tetap ada pada diri kita. Tapi mengapa kita kadang-kadang sholat kita tata caranya mungkin sudah bagus, maaf, syaratnya sudah terpenuhi, bahkan rukunnya sudah subhanallah, bahkan baca Fatihah dan rukunnya mungkin boleh dikatakan fasih. Tapi sayang, kenapa kita masih kadang-kadang membohongi istri kita? Kenapa kalau kita menjadi pemimpin kita masih sering membohongi orang-orang yang kita pimpin? Tapi mengapa kok kita masih sering tidak jujur dalam segala aspek kehidupan kita? Padahal Allah Maha tahu, padahal Allah Maha melihat. Ini artinya sholat kita belum menghasilkan sesuatu yang Allah inginkan. Kenapa? Karena kejujuran yang diinginkan oleh Allah dari tata cara sholat tadi belum mampu membuat kita menjadi orang yang jujur. Usikum wa nafsi wa iyaya bitaqwallah. Kita membaca dalam sholat Allahu Akbar, baik itu sebagai rukun dalam tata cara sholat yaitu takbiratul ihram, maupun sunnah dalam tata cara sholat yaitu takbiratul intiqal, pindah dari satu rukun ke rukun yang lain. Apa arti Allahu Akbar? Allah yang maha besar, Allah yang maha segalanya. Berarti dalam hidup kita tidak ada apa-apa dan tidak ada siapa-siapa kecuali yang maha segalanya dalam hidup kita adalah hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi mengapa kita masih tidak sedikit di antara kita demi harta, demi jabatan, kita mempertuhankan harta dan kita mempertuhankan jabatan. Bahkan kita berani menggadaikan harga diri, menggadaikan agama dan menggadaikan iman kita hanya demi harta dan demi jabatan. Ini artinya sholat kita belum mampu membuat kita menjadi orang yang betul-betul Allah yang maha segalanya dalam kehidupan kita. Yang kedua, iqamatul adli. Bagaimana sholat yang kita lakukan itu mampu menjadikan kita menjadi manusia-manusia yang adil dalam kehidupan kita 24 jam. Siapapun kita, dimanapun kita berada, dari kita bangun tidur sampai kita tidur, bahkan sampai kita menghembuskan nafas kita yang terakhir, mengapa kita belum mampu untuk menjadi orang yang adil? Baik adil terhadap diri sendiri, adil terhadap kawan, adil terhadap teman, adil terhadap orang lain, dan adil terhadap alam semesta ini. Adil itu dalam bahasa Arab adalah lawan kata daripada zalim. Artinya apa? Sholat kita mungkin boleh jadi dari tata caranya sudah baik, tapi sayang kita masih berbuat zalim terhadap orang lain, bahkan berbuat zalim kepada guru kita, bahkan berbuat zalim kepada orang tua kita, bahkan berbuat zalim terhadap diri kita sendiri. Bahkan alam semesta ini pun kita kelola dengan kita tidak adil, dengan kita kelola dengan cara kita menghalalkan segala macam cara dan tidak tahu halal dan tidak tahu haram. Yang penting untung, yang penting mendapatkan apa yang disebut dengan keuntungan. Ini artinya berarti sholat kita belum mampu membuat kita menjadi orang yang adil. Yang ketiga, yaitu apa yang disebut dengan al-maslahah. Apa itu al-maslahah? Kebaikan, hal yang bermanfaat,
Artinya bagaimana sholat kita mampu membuat kita menjadi orang-orang yang mana dari pikiran kita, yang mana dari lidah kita, yang mana dari apapun yang kita lakukan betul-betul menghasilkan hal yang positif, betul-betul menghasilkan hal yang bermanfaat, manfaat dan kebaikannya bukan hanya untuk diri kita saja, bukan hanya untuk keluarga kita saja, untuk orang banyak, bahkan untuk bangsa dan negara, bahkan untuk kehidupan umat manusia. Kenapa? Karena syariat Islam ini adalah syariat yang Allah katakan kepada Rasul Muhammad SAW, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Aku mengutus engkau, hai Muhammad, adalah untuk membawa syariat, yang mana syariat yang kau sampaikan tersebut harus menjadi apa? Menjadi acuan terciptanya rahmatan lil alamin. Terakhir, mari kita merenung akan apa yang disampaikan oleh Rasulullah dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tabrani. Bahkan Albani mengatakan hadis ini adalah hadis sahih dari sahabat Anas bin Malik. Apa kata Rasulullah? Awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamati as-shalah. Perkara yang pertama kali yang akan dihitung, yang pertama kali yang akan dipunten, perkara yang pertama kali yang akan dinilai oleh Allah nanti pada hari kiamat bagi kita-kita ini adalah sholat kita. Idza soluhat, kalau sholatnya betul-betul sesuai dengan apa? Sesuai dengan tuntunan syariat, sesuai apanya? Sesuai tata caranya, dan hasilnya pun menghasilkan sesuatu yang Allah inginkan. Apa kata Rasulullah? Soluha sairu amalihi, maka seluruh amal perbuatannya insya Allah akan cocok dan akan sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah, yang dicontohkan oleh Rasulullah. Tapi wa idza fasadat, kalau sholatnya rusak, boleh jadi tata caranya benar, tapi hasilnya belum menghasilkan sesuatu yang Allah inginkan. Apa kata Rasulullah? Fasada sairu amalihi, maka seluruh amal perbuatannya pun akan rusak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mari kita merenung, sudahkah sholat kita sesuai seperti apa yang diinginkan oleh Allah? Tata caranya beres dan hasilnya pun menghasilkan sesuatu yang Allah inginkan. Terakhir, secara khusus yang diinginkan oleh Allah dari sholat kita adalah Bismillahirrahmanirrahim. Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar, kata Allah. Sesungguhnya sholat yang diinginkan oleh Allah, sesungguhnya sholat yang dicontohkan oleh Rasulullah, sesungguhnya sholat yang sesuai dengan tuntunan syariat adalah inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar, yang mana gerakan-gerakan sholat yang kita lakukan, ucapan bacaan-bacaan yang kita baca dalam sholat kita, gerakan-gerakan yang kita lakukan dalam sholat kita, bagaimana semua itu mampu membuat kita menjadi manusia-manusia dan hamba-hamba Allah yang meninggalkan dan menjauhkan perbuatan keji dan mungkar. Inna asanal kalam kalamullahil malikil mannan wa biqaulihi yahtadil muhtadun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul 'alim.